Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama kita harus ketahui adalah etimologi dasar akuntansi. Etimologi dasar akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah yang terkandung dalam akuntansi itu sendiri. Nah, yang istilah pertama adalah kejadian. Kejadian adalah semua fenomena yang mempengaruhi hidup suatu entitas yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Istilah kedua adalah transaksi. Transaksi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sebuah badan usaha dan organisasi yang mengakibatkan perubahan pada harta, entah itu bertambah maupun berkurang. Nah, setiap transaksi pasti memiliki yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung untuk kita dapat mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, dokumen pendukung ini dapat berupa memo, faktur maupun kwitansi. Nah, selanjutnya adalah akun real. Akun real adalah akun yang pada akhir periode dicatat dalam neraca. Contoh-contoh akun real adalah akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya akun nominal adalah akun yang pada akhir periode akan dicatat pada laporan laba rugi seperti akun beban maupun akun pendapat. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah buku utama transaksi keuangan untuk mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal atau mengkategorikan rekening-rekening sejenis. Jadi istilah selanjutnya adalah jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha maupun organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan. Termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama transaksi, baik mempengaruhi ataupun dipengaruhi, dan waktu transaksi itu berjalan. Nah, jurnal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua adalah jurnal khusus. Selanjutnya, istilah pemindah bukuan atau posting. Posting yaitu proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Nah, istilah selanjutnya adalah neraca saldo atau dalam bahasa Inggris kita sebut trial balance. Memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total setiap akun disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Istilah selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga neraca tersebut menampilkan saldo aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Istilah selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan untuk suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan yang lengkap itu meliputi yang pertama ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Istilah selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah pencatatan pemindahan saldo akun-akun pendapatan dan beban yang merupakan akun nominal atau sementara seperti ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi, dan pemindahan saldo akun prive ke akun modal. Nah, baik, materi selanjutnya adalah double entry system atau sistem pembukaan berpasangan. Kita bisa mengerti sistem pembukaan berpasangan itu adalah satu transaksi dapat memiliki dua efek sekaligus, yaitu debit di satu sisi dan kredit di sisi yang lain. Nah, secara sederhana kita harus memahami apa itu debit dan kredit. Debit itu kiri, sedangkan kredit itu kanan. Nah, selanjutnya kita harus memahami persamaan akuntansinya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi setiap akun ini memiliki saldo normalnya masing-masing. Nah, aset itu memiliki saldo normalnya itu di debit, kewajiban dan modal memiliki saldo normal di kredit. Ada juga akun pendapatan dan akun modal. Akun pendapatan dan akun modal kita bisa lihat di laporan laba rugi. Jadi akun pendapatan dan modal ini kita bisa bilang kalau itu termasuk dalam akun modal, karena dalam laporan laba rugi, jika dia laba maka dia akan menambah modal, sedangkan kalau dia rugi dia akan mengurangi modal. Begitu. Jadi pendapatan itu kalau bertambah dia di kredit sama dengan modal, kalau berkurang dia di debit itu sendiri. Begitu. Selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang siklus akuntansi. Nah, tahap pertama adalah transaksi. Kita harus mengidentifikasi transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Nah, dalam transaksi ini kita harus identifikasi ada tidak yang namanya bukti transaksi. Jika tidak ada bukti transaksi, transaksi tersebut tidak dapat dicatat ke dalam jurnal umum. Gitu. Selanjutnya, kita masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal umum menggunakan sistem yang tadi kita pelajari, yaitu double entry system, di mana kita masukkan transaksi tersebut ke dalam kolom debit atau kredit. Setelah kita masukkan semua transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, kita posting ke buku besar. Buku besar itu adalah buku utama di mana semua rekening-rekening
yang ada di dalam jurnal umum kita kelompokkan. Misalnya rekening kas kita jadikan buku sendiri, rekening piutang, rekening utang kita posisikan, kita kategorikan mereka masing-masing, tidak digabung seperti yang di jurnal umum. Nah, setiap rekening yang terdapat dalam buku besar memiliki saldo akhir. Nah, saldo akhirnya itu kita postinglah ke yang namanya neraca saldo gitu. Jadi jika sudah kita masukkan saldo-saldo terakhir pada buku besar, kita posting ke neraca saldo, kita buatlah penyusunan laporan penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jadi kita buat yang namanya jurnal penyesuaian, kita masukkan lagi ke dia ke dalam buku besar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan. Sama seperti tahap sebelumnya, yaitu saldo akhir pada buku besar kita masukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah kita memposting ke neraca saldo yang telah disesuaikan, kita dapat membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan laba rugi ini menggambarkan kinerja dari perusahaan. Nah, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Jadi ini ada neraca, dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang terakhir adalah laporan arus kas untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kas yang keluar, kas masuk pada periode akuntansi yang berjalan begitu. Nah, selanjutnya adalah penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Dan rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Setelah penutupan, kita harus membuat yang namanya jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik, setelah kita menyusun laporan keuangan dan menutup buku, perusahaan dapat membalikan beberapa jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi rutin pada periode berikutnya. Begitu. Itulah siklus akuntansi. Baik, saya Nanda Tripatmawati akan melanjutkan penjelasan materi Sistem Informasi Akuntansi, tepatnya pada bagian pencatatan transaksi pada jurnal umum, buku besar, serta neraca saldo. Yang pertama tentang jurnal umum. Ilustrasi siklus akuntansi perusahaan jasa yang kami gunakan di sini menggunakan contoh transaksi yang terjadi di kantor jasa akuntansi Sabrina, yaitu pada tanggal 1 Juli Sabrina menanamkan kas sebesar 28 juta untuk pendanaan awal kantor jasa akuntansi Sabrina. Dari transaksi tersebut, kita bisa langsung masukkan ke jurnal umum yang sudah kita ketahui. Akun yang berpengaruh dari transaksi tersebut berupa kas pada modal pemilik sebesar 28 juta. Jadi berdasarkan transaksi pertama yaitu Sabrina menanamkan kas sejumlah 28 juta untuk pendanaan awal kantor jasa akuntansi Sabrina yang sudah kita masukkan ke jurnal umum. Yang berpengaruh adalah kas pada modal sebesar 28 juta. Kita masukkan ke buku besar. Kita posting ke buku besar dengan keterangan aktivitas pendanaan dengan kas yang ada di posisi debit itu 28 juta. Kemudian di akun modal pemilik pun demikian. Tapi pada modal pemilik berada pada posisi kredit sebesar 28 juta rupiah. Kita tahu neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi semua jenis akun beserta saldo akhirnya yang bersumber dari buku besar yang sudah kita buat sebelumnya, yang disusun secara sistematis dan berurutan dari misalnya kas, piutang, pendapatan, modal, hingga beban yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian tentang materi alasan pembuatan air jurnal penyesuaian. Tujuan dari jurnal penyesuaian sendiri adalah yang pertama guna memastikan akun-akun yang masih bersifat campuran atau mixed account menjadi dua macam, yakni akun real. Akun real ini biasanya terdapat pada laporan neraca yang berupa aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Itu bisa menunjukkan keadaan yang sebenar-benarnya. Kemudian akun nominal ini juga biasanya terdapat pada laporan laba rugi yang berupa akun beban dan pendapatan, juga dapat menunjukkan keadaan yang sebenar-benarnya seperti yang ada pada poin kedua dan ketiga. Kemudian menghindari terjadi kesalahan maupun kerepotan terkait dengan pos-pos antisipasi. Kemudian yang terakhir itu menjaga konsistensi sesuai dengan ketetapan buku pedoman akuntansi terkait dengan pos-pos transitoris. Nah, fungsi jurnal penyesuaian sendiri
merupakan memutuskan saldo catatan akun besar akhir periode. Dengan begitu akan sama dengan saldo real atau yang sebenarnya. Kemudian menghitung pendapatan dan beban selama periode yang berkaitan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan jasa KJA Sabrina. Nah, dapat dilihat di sini pendapatan honorarium yang sudah dicatat dalam neraca saldo penyesuaian yaitu sebesar Rp13.200.000. Nah, yang kedua yaitu akun beban. Bebannya itu adalah beban transportasi, beban alat tulis, beban kantor, beban penjemputan, beban asuransi, dan beban gaji dan upah. Nah, pendapatan beban ini dikurangi sehingga kita bisa mendapat laba bersihnya. Total bebannya ada 7.100.000. Jadi 13.200.000 dikurang dengan 7.100.000 sehingga hasilnya adalah 6.100.000. Selanjutnya kita buat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu modal pemilik 1 Juni tidak ada dan ditambah dengan investasi yang sudah masuk yaitu sebesar 28 juta dan laba bersihnya yang sudah kita hitung tadi di laporan laba rugi sebesar 6.100.000. Nah, jadi investasi pemilik kita tambah dengan laba bersih tadi jadi 34.100.000 rupiah. Nah, kita kurangi dengan dividennya. Dividennya itu adalah 1.200.000 yang kita bisa lihat di laporan neraca yang sudah disesuaikan, atau misalnya ada PRAF yang diambil, kita kurangi dengan PRAF tersebut. Nah, jadi setelah dikurangi 34.100.000 dikurangi dengan 1.200.000, kita dapat modal pemilik tanggal 31 Juli itu sebesar 32.900.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dari perusahaan jasa KJ Sabrina. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah contoh laporan arus kas dari perusahaan tersebut. Nah, pada laporan arus kas ini kita bisa menggolongkan 3 arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas aktivitas operasi, arus kas bersih yang diperlukan oleh aktivitas operasi tersebut mengalami defisit, atau arus kas yang masuk lebih kecil daripada arus kas yang keluar gitu. Jadi arus kas ini mengalami defisit atau bertanda negatif ya, lihat. Jadi untuk selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, pembelian peralatan kantor sebesar 8 juta rupiah, makanya dia mengalami pengurangan kas, jadi dia dikurang. Terus ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan seperti investasi dan pembayaran dividen. Investasi dari pemilik itu menambah kas sebesar 28 juta rupiah dan pembayaran dividen mengurangi kas sebesar 1.200.000. Jadi arus kas bersih yang diperoleh aktivitas pendanaan adalah 26.800.000. Terus kenaikan bersih kas, semua total kas tersebut kita jumlahkan jadi sebesar 13.200.000. Nah, kas awal pada periode itu bertanda negatif dan kas akhir periode sebesar 13.200.000. Baik, saya akan menjelaskan laporan neraca kantor jasa akuntansi Sabrina. Nah, untuk laporan neraca atau laporan posisi keuangan kantor jasa akuntansi Sabrina sendiri bisa teman-teman lihat di layar. Di dalamnya terdapat aset yang diklasifikasi lagi menjadi aset lancar, aset tetap, kemudian ada liabilitas lancar, serta ekuitas pemilik. Hal penting pertama yang perlu diperhatikan dari laporan posisi keuangan yang sudah teman-teman lihat di layar, yaitu modal pemilik yang dilaporkan adalah saldo akhir menurut laporan perubahan ekuitas, yaitu setelah memperhitungkan laba rugi dan dividen selama periode, bukan saldo yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian, teman-teman. Kemudian, saldo modal pemilik dalam neraca saldo setelah penyesuaian sebenarnya baru mencakup saldo awal ditambah investasi pemilik. Saldo modal pemilik akan mencerminkan saldo akhir setelah tahap jurnal penutup siklus akuntansi tuntas dilaksanakan. Kemudian neraca yang teman-teman lihat juga menunjukkan kesesuaian dengan kaidah dasar persamaan akuntansi, yaitu total aset sebesar Rp46.700.000 sama dengan total liabilitas dan ekuitas pemilik. Nah, kesesuaian ini diakibatkan oleh dianutnya sistem
pembukuan berpasangan dalam sistem akuntansi berbasis akrual yang mengharuskan pencatatan transaksi dilakukan sekurang-kurangnya atas 2 akun dengan jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Kemudian untuk jurnal penutup KJS Sabrina, langkah pertama yang dilakukan adalah mendebit akun pendapatan sebesar saldo akhir akun tersebut dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama. Sehingga akun yang berpengaruh adalah pendapatan honorarium pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp13.200.000. Langkah kedua yaitu mengkredit semua akun beban sebesar saldo akhir akun-akun tersebut dan mendebit akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama. Sehingga akun yang berpengaruh adalah ikhtisar laba rugi bagi beban transportasi hingga pada beban gaji dan upah, dengan jumlah yang bisa teman-teman lihat di layar. Karena beban memiliki saldo normal debit, kredit sejumlah saldo akhir akan menjadikan akun-akun itu bersaldo nol. Ayat jurnal penutup di atas juga akan mengakibatkan sisi debit akun ikhtisar laba rugi menampung total beban Rp7.100.000. Saldo akhir ikhtisar laba rugi setelah 2 ayat jurnal itu diposting ke buku besar sama dengan laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi, yaitu saldo kredit sebesar Rp6.100.000. Kemudian berikutnya pembuatan jurnal penutup adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah laba bersih dan mengkredit akun modal pemilik dengan jumlah yang sama, sehingga akun yang berpengaruh adalah ikhtisar laba rugi pada modal pemilik sebesar Rp6.100.000. Kemudian yang terakhir adalah mengkredit akun dividen sebesar saldo akhir akun tersebut dan mendebit akun modal pemilik dengan jumlah yang sama, sehingga akun yang berpengaruh yaitu modal pemilik pada dividen sebesar Rp1.200.000.